K2 merupakan gunung tertinggi kedua dan berbahaya di dunia, bahkan mengalahkan Everest. Pada pertengahan tahun 2008, ekspedisi besar dari tim berbagai negara berkumpul menjadi satu di base camp utama gunung K2. Rencana mereka dalam ekspedisi ini dimulai dari bulan Mei, namun perjalanan start awal pertama kali pada akhir bulan Juli. Dalam ekspedisi besar ini diikuti lebih dari 20 orang, namun yang berhasil sampai puncaknya hanya 18 orang saja. Tragisnya dalam ekspedisi ini 11 orang meninggal dunia diakibatkan berbagai alasan keadaan. Langsung saja bagaimana kisahnya, jangan di skip agar kalian tahu alur cerita mereka. Yuk kita bahas. Baik, sebelum masuk ke cerita, sebenarnya aku membuat video tragedi di Gunung K2 ini adalah sekaligus aku mau klarifikasi dulu mengenai videoku yang ini. Ya benar, kisah perjalanan pendaki legendaris Indonesia Norman Edwin, yang mana dalam video tersebut banyak komentar mengenai gunung tertinggi kedua dunia, bahwa aku menyebutkan gunung tertinggi kedua yaitu Aconcagua di Argentina, dan banyak yang menyela bahwa aku salah, dan yang benar menurut mereka adalah Gunung K2. Ya memang benar sih, dan aku akui aku salah, dan terima kasih sudah mengingatkan. Namun sebenarnya maksud aku dalam video tersebut adalah gunung tertinggi kedua dalam Seven Summits Internasional, karena kisah dia, Norman Edwin, adalah ingin mencapai 7 puncak dari Seven Summits dunia. Ya aku akui sekali lagi aku tidak menjelaskan akan maksud ini, bahwa Seven Summits adalah gunung tertinggi menurut masing-masing benua. Jadi dari klarifikasi ini mohon jangan salah paham lagi ya, dan aku harap tidak ada lagi komentar yang sedemikian. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Yuk kita kembali ke pembahasan tragedi pendakian di Gunung K2 di tahun 2008. Berbicara tentang puncak tertinggi dunia, mungkin sebagian besar orang langsung berpikir akan gunung yang bernama Everest. Ya, tidak dipungkiri, hingga saat ini tercatat dari data 4.000 orang yang sudah berhasil mencapai puncaknya, belum lagi terhitung orang yang meninggal di sana. Dan jumlah tersebut terus meningkat hingga saat ini. Dan memang diakui bahwa pendakian Gunung Everest memang sulit dan butuh jam terbang pengalaman pendakian yang tinggi. Namun bila dibandingkan dengan gunung yang satu ini, tidak semua orang bisa mencapai puncaknya dengan mudah seperti Gunung Everest. Bahkan jumlahnya masih ratusan orang hingga kini. Mengapa demikian? Tidak meremehkan medan dan suhu serta cuaca di Everest, namun memang sebagian para pendaki profesional mengatakan bahwa pendakian di Gunung Everest termasuk tidaklah sulit untuk didaki karena elevasi medannya cenderung lebih datar. Bahkan tingkat presentasi kematian pendaki di Everest tercatat 4%. Berbeda dengan gunung yang satu ini, termasuk dalam kategori pegunungan Karakoram, yaitu K2 yang merupakan gunung tertinggi kedua setelah Everest. Karena elevasi sudut dari gunung ini sangatlah runcing dan tajam, bahkan dengan didapat tingkat persentase kematian hingga 29%. Oleh karena itu K2 diklaim dari tim internasional pendakian merupakan puncak yang sulit dan berbahaya di antara gunung-gunung di atas ketinggian 8.000 meter. Namun demikian, dengan bahayanya puncak tersebut, secara alami malah banyak pendaki yang tertarik untuk ingin berdiri di puncaknya dengan melawan rasa takut apapun yang terjadi. Sebelum itu, aku ingin menginfokan bagi kalian yang belum tahu akan 5 gunung tertinggi dunia. Yang pertama pastinya kita semua tahu, yaitu Gunung Everest dengan ketinggian 8.848,86 meter. Yang kedua diduduki oleh K2 dengan ketinggian 8.611 meter. Yang ketiga ada Gunung Kangchenjunga dengan ketinggian 8.586 meter. Yang keempat ada Gunung Lhotse dengan ketinggian 8.516 meter. Yang terakhir ada Gunung Makalu dengan ketinggian 8.463 meter. Di antara 5 gunung tertinggi tersebut, hanya Gunung K2 yang masuk pegunungan Karakoram, sedangkan 4 lainnya termasuk pegunungan Himalaya. Iya, saudara lah ya, nggak jauh beda. Nama K2 sendiri diambil dari kata Karakoram yang merupakan nama dari daerah tersebut. Dan 2 atau 2 yaitu gunung tertinggi kedua dunia. Karakoram adalah nama dari suatu daerah yang memiliki pegunungan besar yang terbentang di antara Pakistan, India, dan Cina atau Tiongkok.
Sekedar info lagi, pada Juli 1954 merupakan pencapaian pertama puncak K2 oleh 2 orang dari Italia. Ya, mungkin suatu saat aku akan membuat videonya tentang 2 orang Italia ini bila menemukan referensinya. Mungkin kalian ada referensi tentang 2 orang ini, bisa tag aku di kolom komentar. Kembali pada kasus 2008, total ada beberapa tim internasional dari berbagai penjuru negara datang untuk menaklukkan puncak K2. Mereka dari Korea, Amerika, Serbia, French, Norwegia, dan Pakistan itu sendiri. Mereka tiba di awal mula di Bandara Skardu, Pakistan Utara dengan penyewaan jeep atau bus untuk tiba di daerah pegunungan Karakoram. Sebelumnya mereka tiba di kota Askol Baltista di Gilgit, merupakan dataran tinggi di 3040 meter di atas permukaan laut dan merupakan pemukiman terakhir sebelum memasuki pegunungan Karakoram. Di sini para pendaki menyiapkan dan belanja perbekalan untuk selama waktu pendakian mereka di 3 bulan terakhir tinggal di lereng Gunung K2. Setelah itu para pendaki tidak bisa menggunakan kendaraan lagi, mereka harus berjalan kaki menuju base camp utama K2. Jalanan menuju pegunungan penuh dengan bebatuan, berkelok-kelok dan menyeberangi sungai dan harus berhati-hati karena terkadang ada runtuhnya batu dari bukit batuan tersebut. Dan kabarnya untuk menempuh jalan kaki dari pemukiman ke base camp utama K2 menempuh waktu hingga seminggu perjalanan. Waduh, selama itu ya. Base camp utama K2 berada di ketinggian 5100 meter di atas permukaan laut. Suhu di pegunungan ini paling rendah bisa mencapai minus 50 derajat dengan kecepatan angin 25 meter per second. Mereka mempersiapkan semuanya dimulai dari 3 bulan sebelum pendakian, yaitu bulan Mei 2008. Karena di bulan Mei-Juni merupakan waktu terbaik untuk mendaki Gunung K2 ketika periode suhu di gunung cocok untuk pendakian menuju puncak. Para pendaki setelah mencapai base camp utama di bulan Mei, banyak di antara mereka yang tinggal di sana selama 2 bulan, termasuk dalam kasus tragedi kali ini sembari menunggu musim panas tiba. Kalau dipikir-pikir lama juga ya, tinggal di lereng gunung selama 2 bulan. Ya mungkin beradaptasi atau penyesuaian tubuh ya di sana ya, agar kita nanti perjalanan gak kaget gitu mungkin. Maka dari itu persediaan makanan tidak boleh habis hingga waktu pendakian. Apabila kehabisan harus meminta bantuan kepada Sherpa yang tinggal di Himalaya. Sherpa memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi pada ketinggian. Mereka memang disewa untuk memandu perjalanan, transportasi persediaan makanan untuk para pendaki, meletakkan tali panjat selama pendakian, serta membantu menangani dalam keadaan darurat sekalipun. Mereka juga melakukan pekerjaan penyelamatan untuk para pendaki. Mereka memang melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun pada pegunungan tertinggi termasuk di Everest juga. Namun bila terjadi badai salju yang ekstrim serta keadaan cuaca yang kurang membaik, mereka juga tak berani untuk melakukan penyelamatan di puncak. Mengingat mereka juga manusia yang juga memiliki keterbatasan daya tahan untuk menghadapi kerasnya alam. Karena sejatinya mendaki gunung apapun itu ialah tentang stok perbekalan dan menunggu cuaca baik datang. Karena apabila perbekalan kurang, maka sulit untuk para pendaki bisa bertahan di masing-masing base camp menuju puncak. Di Gunung K2 terdapat 4 base camp, belum termasuk base camp utama di lereng gunung. Base camp yang pertama berada di ketinggian 5.800 meter. Yang kedua terletak di ketinggian 6.700 meter, sedangkan yang ketiga terletak pada ketinggian 7.400 meter. Dan yang terakhir atau yang keempat berada pada ketinggian 7.800 meter. Dari base camp 4 inilah elevasi vertikal yang sebenarnya hingga mencapai sudut kemiringan 45 derajat dan seringnya terjadi longsoran salju dan es di sini. Maka di titik ini dinamakan death zone. Ditambah lagi adanya bottleneck yang merupakan area sempit dengan ketinggian paling curam. Disinilah titik di mana tak semua orang mampu melewatinya karena merupakan area paling berbahaya di K2. Dan dari setiap camp terdapat tebing curam yang harus dilewati. Di sini para pendaki harus menggunakan kapak es dan mengikat tali ke bebatuan dan memastikan terpaku dengan sangat kencang. Karena bila tidak akan berakibat fatal yang berujung pastinya kematian. Di akhir bulan Juli 2008, mereka start pendakian dari base camp utama. Di malam hari terjadi badai angin yang amat kencang sehingga menerpa tenda-tenda mereka. Singkat cerita, pada hari Jumat 1 Agustus mereka sudah mencapai di camp 4.
Meskipun hari yang baik dan cerah, para pendaki sudah mulai terengah-engah akan nafasnya. Dalam berlanjutnya perjalanan mereka, hingga akhirnya mereka sampai di tempat yang dinamakan bottleneck, yang merupakan tebing dengan kemiringan hampir 80 derajat mendekati sudut vertikal. Tidak hanya itu, di atasnya juga terdapat es yang bisa sewaktu-waktu longsor secara tiba-tiba dan menyapu bersih yang berada di bawahnya, tak terkecuali manusia. Apabila terkena sepotong es yang jatuh menimpa, kemungkinan sudah dipastikan akan mati. Suatu ketika di bottleneck ini terjadi masalah akan tali yang belum terpasang oleh pendaki yang diberi tugas, yaitu dari tim Korea, untuk memasang tali. Ini menghambat pendakian hingga menuai kekecewaan dari pendaki karena keterlambatan waktu hingga 2 jam menunggu. Rencana yang sebelumnya sudah dibicarakan tak sesuai dengan keadaan yang berada di lapangan kala itu. Malah ketua dari pemimpin Korea ini masih menikmati rokok di tendanya. Karena menunggu lama dan tak ada inisiatif dari pendaki lainnya, maka ada seorang Sherpa dari tim Norit asal Belanda yang bernama Pemba memutuskan memasang tali di area bottleneck dan didampingi oleh pendaki lainnya. Namun saat itu sudah terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan, yang berakhir dengan kekecewaan. Salah satu seorang pendaki asal Swedia yang bernama Fredrik Streng tidak jadi untuk melanjutkan pendakian karena kekecewaannya dan kekesalannya akan hal tersebut. Di bottleneck ini, seorang pendaki bernama Dran Mendik membuka tali safety-nya untuk melewati dan mendahului pendaki lain. Namun tanpa sengaja terpeleset karena sepatunya tak menancap di es yang beku. Akhirnya dia terjatuh, kehilangan keseimbangan dan terperosok, hingga akhirnya tak bisa menggapai tali di sekitarnya, dan dia terjatuh sekitar 100 meter dari teman-temannya. Awal mula dia masih melambaikan tangan yang menandakan dia masih baik-baik saja. Namun sudah dipastikan sudah takkan sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan karena cedera. Orang-orang yang berada di camp 4 melihat kejadian itu dan segera berangkat untuk menyelamatkannya, karena tak mungkin kawan-kawannya yang sudah berada di atasnya kembali turun. Itu akan menjadi 2 kali lipat menghabiskan tenaga. Orang-orang dari camp 4 tersebut yang berangkat dari tim Serbia 3 orang, dan sesampainya di lokasi kejadian tak terdapat denyut nadi padanya, alias dia sudah meninggal. Maka dari itu mereka memanggil porter yang bernama Jehan Baik dari Pakistan untuk membantu membawanya turun ke pos 4. Namun saat melakukan penurunan jasad Mendik, Jehan Baik mengalami oleng dan kehilangan keseimbangan, membuatnya jatuh dengan sendirinya dengan tali yang masih terhubung dengan 3 orang Serbia tersebut. Maka dari itu, sebelumnya mereka semua mensepakati perjanjian bahwa bila ada salah satu yang terjatuh dan terperosok, segera lepaskan pengait penghubung atau karabiner agar yang lain tak ikut jatuh juga. Dan tak lama kemudian Jehan Baik terjatuh dan orang Serbia meneriakkan untuk melepas pengaitnya dengan segera. Dengan terpaksa dalam kondisi yang jatuh, Jehan Baik melepaskan pengaitnya lalu terperosok jauh ke bawah hingga dia mati. Dalam keadaan tersebut, membantu menurunkan Mendik sangatlah susah dengan medan yang curam dan oksigen yang terbatas. Maka para penyelamat ini tak mau mengambil resiko akan keselamatan mereka sendiri. Maka jasad Mendik waktu itu dibatalkan untuk dibawa turun ke pos 4. Sejauh ini 2 nyawa telah melayang dari grup tersebut. Dari kematian 2 rekan ini, para pendaki lainnya sudah mulai was-was dan khawatir di pikiran mereka akan keselamatannya juga, yang menjadikan perjalanan mereka kurang fokus dan dihantui oleh rasa ketakutan. Namun dalam kasus ini, mereka yang melanjutkan ke puncak berhasil dengan susah payah melewati bottleneck dan sampai puncak pada pukul 3.30 sore hari, yang diawali oleh pendaki bernama Alberto Zerain dan diikuti oleh pendaki lainnya yang bernama Pasang Lama pada pukul 05.00, Lars Nessa 5.30, Kim Jae-soo 6.00. Sedangkan tim Norwegia yang bernama Rolf Bay memutuskan untuk tinggal di bottleneck karena suatu keadaan tubuhnya yang kurang fit, dan membiarkan istrinya yang bernama Cecilia Skok mencapai puncak bebarengan dengan pendaki dari tim Korea, yaitu Go Mi-sum, Dong Jin Hwang, Kyung Hyo Park, Shiring Dorje, dan pendaki dari tim lainnya seperti Hughes dan Karim Herben. Serta yang terakhir mencapai puncak dari tim Norit pada pukul 7.20 dan disusul dari tim Italia 10 menit berikutnya bernama Marco Confortola. Total dari mereka yang berhasil summit ada 18 orang.
Mereka banyak mengabadikan pencapaiannya melalui foto dan menikmati keindahan cahaya matahari di sore hari dengan penuh senyum dan kegembiraan. Dan mereka belum tahu akan ajalnya yang akan menjemput mereka saat mulai penurunan. Pada malam hari penurunan, tim Norwegia yang terdiri dari Rolf Bay, Cecilia Skog, dan Nessa Lars berhasil bergabung di area bottleneck. Mereka bertiga turun bersama-sama. Suatu ketika, Nessa Lars berkata pada Rolf Bay untuk memimpin penurunan dan melewatinya. Rolf pada saat itu mengiyakan dan melewati Nessa Lars. Tak lama kemudian, tak disangka suara gemuruh datang dari atas yang pertanda akan longsornya potongan batu es besar yang menyapu bersih area, termasuk Rolf Bay yang mati seketika saat itu. Dan longsornya es ini membuat tali yang terpasang untuk turun jadi hilang dan terputus. Kejadian ini membuat sang istri yaitu Cecilia Skog menjadi terpukul dengan menyaksikan kematian suaminya di depan matanya sendiri. Malam yang semakin pekat, masih ada 15 orang yang berusaha untuk turun dan mereka semua memutuskan untuk bergabung bersama, menuruni gunung dengan melekat pada satu tali. Di tengah perjalanan, beberapa tim mulai kehabisan tenaga dan tak bisa melanjutkan perjalanan dan memilih untuk beristirahat. Dan karena yang lain ingin melanjutkan perjalanan, maka yang awalnya bergabung dalam satu tali malah melepasnya lagi untuk melanjutkan perjalanan turun dengan kecepatannya masing-masing. Di tengah perjalanan tanpa diketahui pasti bagaimana kejadiannya dan kapan, seorang pendaki yang bernama Karim Maherban yang tiba-tiba ditemukan sudah meninggal, mungkin karena kelelahan dan cuaca yang ekstrim. Di sisi lain, karena kehilangan tali yang sebelumnya putus dikarenakan longsor tadi, mereka semalaman mencari namun tak ditemukan malam itu. Hingga putus asa, pendaki yang bernama Marco Wilco dan Gerard McDonald memutuskan untuk menginap di sana dengan cara terjaga terus semalaman, karena tidur berarti mati. Sedangkan pendakian yang bernama Hugues dan satu pendaki lainnya, siapa dan namanya lupa aku, memutuskan untuk pelan-pelan untuk menuruni gunung di pekatnya malam. Namun tak lama kemudian pendaki ini melihat Hugues meluncur dengan cepat dari atas, mungkin karena kelelahan dan kehilangan keseimbangan serta kehabisan oksigen. Singkat cerita, pada malam itu 7 orang berhasil mencapai base camp 4, yang berarti di atas yang terjebak masih ada Marco, Wilco, Gerard McDonald, dan tim asal Korea yang berjumlah 3 orang. Pada pagi harinya, di tanggal 2 Agustus setelah mereka terjaga dari semalaman, 3 orang ini baru menyadari bahwa tali-tali yang terhubung untuk turun telah hilang tersapu badai dan longsor semalaman. Lagi pula, sempatnya Marco mengalami snowblind dan meminta 2 orang lainnya untuk turun duluan selagi bisa. Sebisa mungkin dalam keadaan sesekali terjadi snowblind pada Marco, dia berusaha untuk terus turun secara solo dengan pelan-pelan. Tak lama kemudian saat turun di perjalanan, dia bertemu dengan tim Korea yang ternyata tergantung semalaman. Dari ketiganya ini, salah satu dari mereka sempat sadar dan meminta tolong pada Wilco untuk memberikan kaos tangan penghangat dan mengatakan pada orang Korea tersebut bahwa tak bisa menolongnya dengan keadaan yang sudah kelelahan, dan berjanji akan segera meminta bantuan untuk menolong tim Korea. Lalu Marco melanjutkan perjalanan penurunannya. Tak lama kemudian, entah bagaimana keadaannya, ternyata Marco dan Gerard McDonald bisa menghampiri tim Korea ini, yang mana 2 lainnya sudah tak bisa diselamatkan dengan banyaknya darah di sekitar kepalanya. Lalu Marco mengambil radio dari tim Korea ini untuk meminta pertolongan. Selang beberapa lama kemudian Marco turun dengan kecepatannya yang sangat pelan. Namun Marco yang melihat Gerard McDonald malah bergerak naik bukannya turun. Entah tak tahu apa alasan dan motifnya. Di pos 4, mereka yang berhasil turun bisa melihat dengan jelas siapa saja yang terjebak di atas melalui kamera. Suatu ketika Marco sudah tak bisa melanjutkannya lagi. Dia tergeletak kelelahan dengan kondisi putus asa. Dia sudah menyerah akan keadaan waktu itu, apalagi kondisi oksigen yang sudah menipis. Dari pos 4 mengetahui hal itu, Sherpa yang bernama Pemba dengan kekuatan yang sudah tak ada lagi mustahil untuk naik kembali menyelamatkan mereka semua. Namun karena sudah tugas di mana pekerjaan Pemba memaksakan diri untuk naik lagi menyelamatkan yang ada. Awalnya dia menemui Marco yang sudah tergeletak lalu memberinya oksigen. Di sini Pemba mengatakan bahwa Marco malah marah-marah dan mengeluarkan kata-kata negatif seperti mengapa kau menyelamatkanku dan kembali untuk menjemputku, ya dan lain sebagainya, dengan
kata-kata kasar. Mungkin itu karena si Marco sudah tak punya tenaga, dia berhalusinasi dan mengigau karena keadaan. Tak lama kemudian Pemba mendapat kabar bahwa Gerard McDonald telah mati bersama tim Korea di atas, yang datangnya kabar dari Sherpa penyelamat lainnya yang berangkat dari pos 4. Tak lama kemudian, suara gemuruh datang yang menandakan longsornya salju dengan kecepatan tinggi dari atas sempat menerpa Pemba. Sesegera mungkin Pemba memeluk Marco dalam salju tersebut, dan dia melihat ada 2 orang yang terlempar saat itu juga, yang sebelumnya dia tak tahu pasti siapa mereka. Saat didekati, mereka ternyata seorang Sherpa setempat yang ditugaskan oleh tim ketua pendaki Korea, yang ditugaskan akan pekerjaannya untuk menyelamatkan tim pendaki Korea di atas yang sedang sekarat. Mereka adalah Pashan Bote dan Jumi Bote. Mereka adalah satu saudara sepupu. Singkat cerita, Pemba dan Marco berhasil terselamatkan yang menghabiskan waktu 36 jam di gunung tersebut. Namun ada satu pendaki yang menghabiskan waktunya hingga 60 jam di death zone yang bernama Wilco van Rooyen, yang menjadikan dia satu-satunya orang yang berhasil survive selama itu tanpa perlindungan. Namun Wilco dan Marco kehilangan jari kakinya karena terserang frostbite. Namun seorang pahlawan yang bernama Pemba menghabiskan 90 jam di death zone bolak-balik dari pos 4 untuk menyelamatkan lainnya. Dengan 70 jam dia habiskan untuk mencari pendaki yang bisa diselamatkan, yang pada akhirnya tercatat 11 korban jiwa yang meninggal. Selang 6 bulan kemudian, Pemba dianugerahi pahlawan dengan medali kehormatan dari National Geographic dan mencatatkan sejarah pendakian tahun 2008 ini adalah salah satu peristiwa terburuk dalam pendakian gunung. Hingga kini peristiwa ini masih banyak perdebatan karena banyaknya versi cerita yang berbeda-beda dari setiap narasumber pendaki yang selamat hari itu. Namun menurut Pemba, jika saja waktu itu saat kejadian pertama yang menelan korban bernama Mendik, semua tak melanjutkan dan memaksa menuju puncak, maka korban tak sebanyak ini. Maka jumlah yang meninggal bisa diminimalisir hingga 1 orang saja. Namun ya, semuanya sudah terjadi dan tak bisa terulang lagi. Sekian dulu kisah tragedi ini. Aku harap kalian menikmati alur ceritanya serta memahaminya dari bahan versiku. Mohon maaf apabila banyak kesalahan cerita, penyebutan nama, bahkan mungkin ada yang lainnya. Ambil pelajaran dari kisah kali ini, ya kalian bisa simpulkan menurut versi kalian sendiri. Tulis di kolom komentar ya, pastikan itu. Jangan lupa like-nya, yang penting lo ya. Sekian dulu dari aku, terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di next tragedi. Seperti biasa, jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, dan bila tersedak segera minum. Jangan lupa subscribe, dan bye.